Latar belakang lahirnya pendidikan kewarganegaraan berawal dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan mempertahankan kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga zaman reformasi. Kondisi perebutan dan mempertahankan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan dan senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa dan tekad semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para mahasiswa selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif, integral dalam rangka ketahanan nasional. Kesadaran bela negara ini berwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melakukan kelangsungan hidup bangsa melalui profesinya. Dengan demikian, kesadaran bela negara mengandung arti. Yang pertama, kecintaan kepada tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, keyakinan akan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta perilaku yang cinta tanah air. Dan juga, melalui pendidikan kewarganegaraan, rakyat Indonesia diharapkan mampu memahami menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan berbicara soal pendidikan kewarganegaraan, hak dan kewajiban yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kedua aspek ini memiliki pentingnya masing-masing di negara ini. Tugas kita adalah semua tindakan yang diharapkan dari kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita sendiri adalah semua yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia itu harus terpenuhi. Warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap warga negara. Penetapan hak dan tanggung jawab warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum dan kewajibannya yang sama di hadapan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Hak di sini diartikan sebagai wewenang untuk melakukan suatu, hak atas milik atau kepemilikan, dan kekuasaan hukum. Sedangkan kewajiban dapat dijelaskan sebagai suatu kewajiban atau yang harus dipatuhi. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu. Kehidupan bernegara akan lancar, harmonis, dan stabil apabila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan proporsional. Pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan serta hak dan kewajiban ini perlu menjadi perhatian setiap individu sebagai warga negara. Demikian pula pelaksanaan yang berimbang sehingga tidak dilanggar atau kewajiban negara diingkari. Sebaiknya pemerintah dan warga negara dapat meningkatkannya dengan komitmen sehingga dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai mestinya. Kita semua harus toleran terhadap hak orang lain dan tidak juga memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai mahasiswa. Seberapa penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa saat ini? Kalau menurut gua ya, untuk penting nggak pentingnya sangat penting ya, karena akhirnya pendidikan kewarganegaraan ini adalah suatu indikator lah atau suatu stimulan yang akhirnya menjadi penyadaran bagi setiap warga negara akan kewajibannya dan haknya dalam bernegara ini. Apakah ada cara untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kalau untuk meningkatkan ya, sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran keluarga negara ini sebenarnya kompleks banget, karena pada akhirnya hal-hal yang berbau pendidikan itu nggak bisa dilepas begitu saja. Ada hal-hal atau faktor-faktor yang mendukung pendidikan di keluarga seperti apa, pendidikan di lingkungan pergaulan seperti apa. Seperti itu yang akhirnya harus diperhatikan kembali. Yang akhirnya itu bukan tanggung jawab pemerintah ataupun tanggung jawab pribadi ya untuk urusan pendidikan. Akhirnya itu tanggung jawab ataupun kesadaran bersama untuk menjaga kewarasan negara ini. Apakah dengan kurangnya pemahaman, mempelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi penyebab utama orang tidak memahami haknya dan menjalankan kewajiban dengan baik? Bisa dibilang kayak gitu, tapi ada hal-hal atau indikator-indikator faktor-faktor lain lah yang harus diperhatikan juga. Memang pendidikan itu hal yang vital pada akhirnya, tapi ada hal-hal yang faktor-faktor lain yang juga kita perhatikan, seperti halnya ekonomi, terus ya bagaimana politik di negara ini yang akhirnya menciptakan struktur sosial radikal yang bisa melenceng pada akhirnya. Apakah dengan kurangnya pemahaman, mempelajari pendidikan kewarganegaraan menjadi penyebab utama orang tidak memahami haknya dan menjalankan kewajiban dengan baik? Terkait pendidikannya memang kan kalau kita lihat dari konstitusi negara ini sendiri ya, bagaimana negara mempunyai kewajiban untuk nasib bangsa dan negara juga mempunyai kewajiban untuk mengelola sumber daya alam, bumi dan luar angkasa seluas-luasnya bagi negara, dan akhirnya negara yang mempunyai tanggung jawab besar untuk mengambil porsi dalam dunia pendidikan. Itu sih paling. Ya, terima kasih Pak. Ya.